Pernahkah kamu berpikir bahwa rasa kesemutan ringan di lengan atau mati rasa yang muncul tiba-tiba mungkin jauh lebih serius daripada yang kamu kira? Banyak sekali orang, benar-benar banyak, yang menganggap rasa tidak nyaman itu hanyalah akibat posisi tubuh yang buruk, saraf yang terjepit, atau bahkan stres yang menumpuk. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu yang mungkin akan membuatmu kaget. Dalam banyak kasus, mati rasa itu adalah tanda bahwa jantung atau otakmu sedang berteriak minta tolong. Kamu tahu sensasi aneh yang tiba-tiba muncul, biasanya di lengan kiri, kadang naik ke bahu, turun sampai jari-jari, atau hanya terasa seperti mati rasa, kesemutan, atau berat. Ada orang yang merasakannya hanya di jari kelingking. Bisa percaya, banyak yang mengabaikannya. Namun ini memang salah satu tanda klasik dari serangan jantung. Dan bukan aku yang bilang begitu, ada data ilmiah, penelitian serius yang menunjukkan bahwa saat serangan jantung, rasa sakit atau mati rasa bisa menjalar ke lengan, bahu, bahkan sampai ke tangan. Dan yang lebih menakutkan lagi, ada kasus di mana serangan jantung tidak disertai dengan sakit di dada. Benar sekali, tidak ada adegan seperti di film di mana seseorang memegang dadanya, yang muncul hanya mati rasa aneh, terpisah, perasaan berbeda di lengan atau tangan, terutama di sisi kiri. Dan masalahnya, banyak orang membuang waktu berharga, mengira itu sepele, akan hilang sendiri. Padahal saat itu, jantung sedang menderita dan memanggil pertolongan. Tapi ini belum selesai. Karena saat kita bicara soal mati rasa, kita tidak boleh lupa musuh besar lainnya, stroke, yang dikenal juga sebagai serangan otak. Dan di sini, risikonya jauh lebih kejam. Kesemutan tidak hanya terjadi di tangan. Tiba-tiba kamu merasa lengan itu berat, mati rasa, hampir tanpa kekuatan. Bersama dengan wajah yang miring, kesulitan berbicara, melihat, terkadang bahkan sakit kepala hebat yang tidak biasa. Dan dengarkan ini, jika ini terjadi, jangan ragu, langsung pergi ke rumah sakit. Cepat, karena di sini setiap detik sangat berharga. Setiap menit yang hilang adalah bagian dari otak yang mungkin tidak akan pernah pulih. Dan aku bertanya dengan tulus, apakah kamu tahu hal ini? Berapa kali kamu merasakan mati rasa dan hanya mengabaikannya? Berapa kali kamu berpikir, mungkin hanya posisi, mungkin karena cemas, dan membiarkannya berlalu? Tahukah kamu bahwa menurut Kementerian Kesehatan, stroke adalah penyebab kematian nomor 2 di Indonesia, dan serangan jantung adalah yang pertama? Dan seringkali, keduanya dimulai dengan cara yang sangat sederhana, hanya dengan kesemutan biasa. Dan yang paling menyedihkan adalah melihat pasien datang ke rumah sakit terlambat. Aku pernah merawat orang yang sudah berjam-jam, bahkan berhari-hari merasakan lengan yang mati rasa, ketidaknyamanan aneh itu, dan baru mencari pertolongan ketika sudah separuh tubuhnya lumpuh atau jantungnya sudah sangat terganggu. Dan kamu tahu apa yang mereka katakan? Kalau aku tahu itu, aku pasti datang lebih awal. Kata-kata itu benar-benar membuat hatiku sakit, karena aku tahu jika mereka datang saat tanda pertama muncul, hasilnya bisa sangat berbeda. Dan aku tidak di sini untuk menakut-nakuti kamu. Aku di sini untuk membuka matamu, untuk menunjukkan bahwa tubuh kita berbicara, dan suaranya sangat keras. Tapi seringkali kita memilih untuk tidak mendengarkannya. Mati rasa di lengan, bahu, tangan, terutama di sisi kiri, bukan hal yang normal, bukan remeh-temeh, bukan kebodohan. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Mungkin kamu bertanya sekarang, tapi dokter, bagaimana aku tahu kalau ini serius atau tidak? Jawabannya jelas. Perhatikan tanda-tanda lain yang muncul bersamaan. Jika selain mati rasa kamu merasakan sakit di dada, perasaan sesak, berat, seolah-olah ada gagah duduk di dadamu. Jika disertai dengan sesak napas, keringat dingin, mual, pingsan, atau bahkan kecemasan yang berlebihan, segera pergi, jangan tunggu, hubungi ambulans darurat. Segeralah ke unit gawat darurat rumah sakit, karena bisa jadi itu serangan jantung. Dan serangan jantung tidak menunggu. Serangan jantung bisa berakibat fatal. Sekarang, jika bersamaan dengan mati rasa itu, kamu merasa sulit berbicara, mulut kamu terlihat agak miring, penglihatan menjadi buram, kamu tidak mampu mengangkat salah satu lengan, atau kaki kamu terasa lemah sebelah, maka kemungkinan apa yang sedang terjadi jauh lebih serius. Itu adalah stroke yang sedang berlangsung. Di sini ada pepatah yang keras tapi benar. Waktu adalah otak. Setiap detik yang hilang berarti potongan dari hidupmu, kemandirianmu, ingatanmu, kemampuan berbicaramu, serta gerakanmu yang mungkin tidak akan pernah kembali. Di sini saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan yang bisa mengubah hidupmu.
Apakah kamu akan terus mengabaikan tanda-tanda yang diberikan tubuhmu? Apakah kamu akan terus menganggap ini hanya kelelahan, hanya stres, atau hanya saraf yang terjepit? Saya katakan ini berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun merawat pasien. Siapapun yang mendengarkan tubuhnya dapat menyelamatkan hidupnya sendiri. Jadi jika kamu atau seseorang dalam keluargamu merasakan mati rasa seperti ini, terutama jika disertai tanda-tanda lain yang saya sebutkan, jangan meremehkan, jangan menunggu, segera cari pertolongan. Karena jika kita datang tepat waktu, kita bisa menyelamatkan jantung, menyelamatkan otak, menyelamatkan nyawa. Ada musuh diam-diam yang menghancurkan tubuh dari dalam tanpa suara. Musuh itu adalah diabetes. Dan tahukah kamu apa masalahnya? Banyak orang mengira diabetes hanyalah gula darah tinggi, glukosa yang tidak terkendali. Mereka pikir yang terburuk adalah harus minum obat, mengurangi makanan manis di sini dan di sana, lalu hidup terus berjalan. Tapi kenyataannya tidak begitu. Diabetes itu licik, bekerja dalam diam, dan saat kamu menyadarinya, kerusakan sudah sangat parah. Salah satu cara paling umum diabetes menunjukkan dirinya, dan sayangnya banyak yang mengabaikannya, adalah kesemutan di tangan, mati rasa di jari-jari, sensasi aneh yang muncul, hilang, lalu kembali dengan intensitas lebih kuat. Tahukah kamu apa artinya itu? Diabetes sudah menyerang sarafmu. Kondisi ini disebut neuropati diabetik, salah satu komplikasi paling menghancurkan dari penyakit ini. Dan lihat, kondisi ini tidak memilih usia, kelas sosial, atau siapapun. Dia mulai perlahan, hampir selalu dari kaki. Kesemutan di ujung jari, rasa terbakar, seperti kejutan listrik yang kadang muncul tiba-tiba. Seiring waktu, gejalanya naik ke betis, naik ke paha, dan tiba-tiba sudah sampai ke tangan, lengan, hingga membentuk pola yang kita sebut sarung tangan dan sepatu bot, yaitu mati rasa yang merata di ujung-ujung tubuh. Ada satu hal yang sangat saya khawatirkan, hampir setengah dari penderita diabetes di seluruh dunia mengalami beberapa tingkat neuropati. Hampir setengah. Itu sangat banyak orang. Dan yang lebih buruk, banyak dari mereka bahkan tidak tahu mereka punya diabetes. Baru menyadari ketika saraf sudah rusak parah, mati rasa sudah sangat kuat, hingga mulai kehilangan sensasi, tidak lagi merasakan panas, dingin atau sakit, dan disinilah mimpi mubar sebenarnya mulai. Luka kecil yang muncul di kaki kadang hanya karena lecet kecil, goresan ringan, lepuh atau kuku yang tumbuh ke dalam. Dan luka itu tidak kunjung sembuh karena saraf yang seharusnya memberitahu bahwa ada sesuatu yang salah tiba-tiba berhenti bekerja. Dan tahukah kamu apa yang terjadi selanjutnya? Borok, infeksi, jaringan mati, dan amputasi. Saya tidak melebih-lebihkan, setiap hari, benar-benar setiap hari saya merawat pasien yang datang ke klinik atau rumah sakit, dan ketika kami memeriksa, sudah ada luka buka dalam dan penuh infeksi. Lalu hasil tes menunjukkan kadar gula darah mereka sudah sangat tinggi dan tidak terkendali selama bertahun-tahun. Dan kemudian datanglah cerita yang sudah saya dengar berkali-kali. Dokter, saya merasakan kesemutan ini, mati rasa ini, sensasi seperti kejutan listrik, tapi saya kira itu cuma saraf, kecemasan atau masalah peredaran darah. Tidak pernah terbayang bahwa itu diabetes yang menghancurkan tubuh saya. Dan jika aku memberitahumu bahwa hal ini sebenarnya bisa dicegah, apakah kamu akan percaya? Karena memang bisa. Tahukah kamu caranya? Dengan melakukan pengendalian gula darah secara ketat. Jangan menipu diri sendiri. Bukan hanya berhenti mengonsumsi gula, bukan hanya minum obat sesekali. Ini adalah pengendalian setiap hari, pemeriksaan rutin, pengawasan medis, perubahan pola makan, aktivitas fisik, dan disiplin. Aku jamin, mengelola diabetes bukan hanya soal mengontrol kadar glukosa. Ini tentang melindungi sarafmu, matamu, ginjalmu, jantungmu. Ini tentang menjaga hidupmu. Sekarang aku tanya langsung padamu. Kapan terakhir kali kamu memeriksa gula darahmu? Apakah kamu tahu berapa kadar hemoglobin terglikasi dalam tubuhmu? Apakah kamu sadar jika kamu berisiko? Jika kamu merasakan mati rasa di tangan atau kakimu, sensasi kejutan aneh atau sensasi terbakar seperti api yang naik di bawah kulit, jangan abaikan itu. Bisa jadi itu tanda bahwa glukosa dalam tubuhmu perlahan menghancurkan dirimu dari dalam secara diam-diam. Izinkan aku memberitahumu sesuatu yang mungkin belum kamu ketahui. Banyak orang terkenal pernah mengalami hal yang sama. Contohnya adalah penyanyi legendaris Elvis Presley yang sebelum meninggal dunia sudah mengalami komplikasi berat akibat diabetes, termasuk neuropati perifer. Pria yang pernah membakar panggung itu di akhir hidupnya hampir tidak bisa berjalan dengan baik karena kerusakan saraf yang terus berlangsung. Apakah itu terdengar berlebihan?
Tidak sama sekali. Ini adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi jika penyakit ini tidak ditangani dengan serius. Dan yang lebih mengejutkan, kebanyakan orang baru menyadari kerusakan itu ketika sudah pada titik kritis. Tapi, kalau tidak harus dan seharusnya tidak membiarkan hal itu terjadi. Jika saat ini kamu merasakan tanda-tanda tersebut, jika mati rasa sudah menjadi bagian dari rutinitasmu, jika sensasi kesemutan datang, hilang, lalu kembali lagi, itu bukanlah hal yang normal. Itu adalah tubuhmu yang berteriak minta tolong. Kamu harus mendengarkan, kamu harus bertindak, kamu harus menjaga dirimu sebelum keadaan menjadi tak terkendali. Jadi aku mengajakmu hampir seperti sebuah misi. Mulai hari ini, pandanglah kesehatanmu dengan seriusan yang pantas. Periksa gula darahmu, jalani pemeriksaan, kendalikan pola makanmu, aktifkan tubuhmu, ikuti pengobatan, jangan abaikan. Karena satu hal yang aku pelajari selama bertahun-tahun praktek adalah mereka yang merawat diabetes sejak awal, yang tidak menunggu sampai masalah meledak, hidup lebih baik, hidup lebih lama, dan yang paling penting, hidup dengan kualitas. Jika kamu adalah orang yang bekerja berjam-jam di depan komputer, sering menggunakan ponsel, melakukan gerakan berulang saat bekerja, baik mengetik, mengemudi, menjahit, atau bahkan memasak, perhatikan baik-baik apa yang akan aku sampaikan sekarang. Karena sensasi kesemutan di jarimu, mati rasa yang sering membangunkanmu di tengah malam, lengan yang terasa berat seperti kebas, itu bukan hal yang normal. Itu bisa menjadi tanda jelas bahwa kamu sedang mengembangkan sesuatu yang disebut sindrom terowongan karpal. Dan percayalah, itu bisa jauh lebih serius dari yang kamu bayangkan. Mungkin kamu belum pernah mendengar istilah ini, tapi aku yakin kamu pernah merasakan atau mengenal seseorang yang mengalami gejala tersebut. Biasanya dimulai dengan mati rasa yang mengganggu, biasanya di 3 jari pertama tangan, ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Kadang juga mempengaruhi separuh jari manis. Dan yang menarik, gejala ini hampir selalu memburuk di malam hari. Orang yang mengalaminya terbangun tengah malam dengan tangan yang berat, kesemutan, seolah-olah tangannya bukan miliknya lagi. Lalu muncul reaksi klasik, menggerakkan tangan untuk meredakan, membuka dan menutup jari, meremas, memijat, semua dilakukan dalam upaya putus asa agar rasa tidak nyaman itu hilang. Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya sederhana, namun juga menakutkan. Di pergelangan tangan terdapat sebuah struktur yang disebut terowongan karpal. Di dalamnya terdapat sebuah saraf yang sangat penting, yang disebut saraf medianus. Selain juga ada tendon-tendon yang bertanggung jawab atas pergerakan jari-jari tangan. Ketika ruang ini menjadi sempit, entah karena pembengkakan, peradangan, penumpukan cairan, gerakan berulang yang terus-menerus, postur yang buruk, atau bahkan penahanan cairan, saraf ini mulai mengalami tekanan. Akibatnya, muncul rasa sakit, mati rasa, sensasi kejutan, dan kesemutan. Dan jika tidak segera ditangani, hal ini bisa berkembang menjadi kondisi yang jauh lebih serius, yaitu hilangnya kekuatan pada tangan. Pernahkah kamu merasakan barang-barang terjatuh dari tangan tanpa sengaja? Saat membuka toples, tangan terasa tidak kuat, atau bahkan kesulitan menggenggam pulpen, sendok, atau gelas. Itu semua merupakan tanda bahwa sarafmu sedang bermasalah, dan bukan sedikit masalahnya. Dan yang perlu kamu tahu, ini tidak memandang profesi atau usia. Kondisi ini bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari pekerja kantoran, pengrajin, pengemudi yang sering berkendara, hingga orang yang mengurus rumah tangga. Saya ingin berbagi pengalaman pribadi. Saya sendiri menderita sindrom terowongan karpal. Saya tahu betul bagaimana ketidaknyamanan ini membatasi aktivitas sehari-hari dan jika tidak dirawat bisa menyebabkan ketidakmampuan. Contoh nyata bagaimana kondisi ini mempengaruhi kehidupan adalah penyanyi Paula Fernandes yang pernah mengungkapkan secara terbuka bahwa pada puncak karirnya, ia harus berhenti sementara dan menjauh dari panggung karena sindrom terowongan karpal. Bagi orang yang hidup dari musik, yang bergantung pada suara dan tangan untuk bermain alat musik, kondisi ini sangat menghancurkan. Ia harus menjalani sesi fisioterapi intensif, pengawasan medis dan mengubah total gaya hidupnya agar tidak perlu menjalani operasi. Bayangkan betapa beratnya bagi orang biasa yang tidak terkenal dan tidak memiliki tim medis lengkap seperti itu. Sekarang saya ingin bertanya, berapa jam dalam sehari kamu menghabiskan waktu dengan ponsel, komputer, mengemudi, menjahit,
memasak, atau melakukan gerakan berulang tanpa sadar. Saat kamu merasakan mati rasa atau kesemutan, apakah kamu hanya menganggapnya normal, bagian dari kelelahan hidup? Saya pastikan ini bukan hal yang wajar. Ini adalah tubuhmu memberi peringatan. Lalu kenapa kondisi ini semakin buruk saat malam hari? Karena ketika kita aktif bergerak, otot membantu memompa darah dan mengalirkan cairan dari jaringan. Tapi ketika kita berbaring dan diam, tubuh menjadi rileks, cairan terdistribusi kembali dan jaringan membengkak, sehingga ruang di terowongan karpal menjadi lebih sempit. Akibatnya adalah mati rasa, kesemutan, dan ketidaknyamanan yang sering membuatmu terbangun di tengah malam. Jika kamu berpikir ini akan sembuh dengan sendirinya, saya harus bilang tidak akan sembuh. Justru jika tidak ditangani, kondisi ini semakin parah. Pengobatan tidak hanya menggunakan obat atau salep saja, perlu fisioterapi, penggunaan alat penyangga saat tidur, sejenis bida yang menjaga pergelangan tangan tetap lurus di malam hari, perubahan kebiasaan sehari-hari, latihan peregangan khusus, dan pada kasus yang lebih parah, operasi. Karena jika saraf mengalami tekanan terus-menerus, saraf kehilangan kemampuan menghantarkan impuls listrik. Dan kamu tahu artinya? Selain rasa sakit, kamu akan mulai kehilangan fungsi tangan. Dan fungsi yang hilang itu, teman saya, seringkali tidak kembali. Jadi sekarang pikirkan sejenak, berapa kali kamu bangun dengan tangan yang terasa mati rasa, menggerakkan dan memijatnya sambil berkata, "Ah, cuma sirkulasi darah yang buruk, nanti juga hilang." Berapa kali itu terulang selama beberapa minggu terakhir? Berapa kali selama beberapa bulan terakhir, dan kamu terus mengabaikannya, menunda untuk ditangani sampai ada waktu? Saya ingin katakan dengan tulus, waktu tidak menunggu. Saraf juga tidak menunggu. Ketika saraf berhenti berfungsi, tidak ada jalan kembali. Jadi jangan tunggu sampai kondisimu memburuk. Perhatikan tubuhmu, sadari tanda-tandanya. Jika sering merasakan itu, segera cari bantuan. Lakukan pemeriksaan dan rawatlah diri. Karena jika dirawat sejak awal, kondisi ini bisa diselesaikan. Namun jika dibiarkan, nanti bisa jadi sudah terlambat. Saya mengatakan ini dengan penuh tanggung jawab dari seseorang yang menyaksikan hal ini terjadi setiap hari, baik di klinik, di unit gawat darurat, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mati rasa bukanlah hal yang normal. Rasa kesemutan bukanlah hal yang wajar. Tubuh Anda sedang meminta pertolongan. Dengarkanlah, rawatlah, jaga diri Anda. Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang akan saya ceritakan sekarang, tetapi Anda harus tahu. Ada sebuah penyakit yang banyak orang kira sudah menjadi masa lalu, yang dianggap tidak ada lagi. Seperti cerita dari film lama, kisah dari abad yang lalu. Tetapi sayangnya, penyakit ini masih jauh lebih ada daripada yang Anda bayangkan. Lebih dari itu, penyakit ini bisa menjadi penyebab rasa kesemutan yang terus-menerus di tangan Anda, mati rasa yang tidak diketahui asalnya, dan hilangnya sensasi yang tampaknya tidak ada penjelasannya. Saya sedang berbicara tentang penyakit kusta, yang selama ini dikenal sebagai lepra. Mungkin Anda berpikir, tapi dokter, penyakit itu sudah tidak ada kan? Nah, disinilah kenyataan yang mengejutkan datang. Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah kasus kusta yang cukup tinggi di dunia, hanya kalah dari India. Dan tahukah Anda apa yang lebih buruk? Ini adalah penyakit yang sepenuhnya bisa diobati. Ada penyembuhannya, namun tetap menyebabkan ribuan korban setiap tahun. Korban yang seringkali hidup bertahun-tahun dengan gejala tanpa mengetahui bahwa mereka sebenarnya sakit. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kusta adalah penyakit yang licik. Penyakit ini dimulai dengan tanda-tanda yang sangat halus. Sebuah bercak kecil berwarna terang, agak keputihan, kadang agak kecoklatan atau sedikit kemerahan yang tampak tidak berbahaya. Kadang bercak ini tidak gatal, tidak sakit, tidak mengganggu, tapi ada satu hal yang mengubah semuanya. Bercak itu kehilangan sensasi. Anda menyentuhnya tapi tidak merasakan apa-apa. Anda melakukan tes sederhana, menusukkan jarum, ujung tusuk gigi, dan tidak ada rasa. Sama sekali tidak terasa. Dan ini, teman saya, adalah tanda pertama bahwa saraf di daerah itu sudah mulai diserang. Dan itu belum semuanya. Seiring berjalannya waktu, selain bercak itu, muncul rasa kesemutan di tangan, di kaki, mati rasa yang terus-menerus, perasaan tangan terasa berat, lemah, agak kebas, seolah tangan itu bukan milik Anda lagi. Dan ketika sampai pada titik ini, saraf perifer sudah mengalami kerusakan. Jika tidak diobati,
Tahukah Anda apa yang terjadi? Fungsi mulai hilang, deformitas muncul, jari-jari mulai bengkok, tangan dan kaki mulai menyusup, dan orang itu harus menanggung bukan hanya akibat fisik, tetapi juga beban emosional. Karena sampai sekarang masih ada banyak prasangka terhadap penyakit ini, akibat ketidaktahuan orang yang tidak mengerti bahwa kusta bisa disembuhkan. Di sini, saya harus menanyakan sesuatu yang sangat serius kepada Anda. Apakah Anda pernah memperhatikan kulit Anda dengan seksama? Apakah Anda menyadari ada bercak yang tidak terasa saat disentuh? Karena itu adalah kunci. Kusta bukan penyakit kotor, bukan karena kemiskinan, bukan hukuman, bukan karma, bukan apapun itu. Ini adalah penyakit bakteri yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae, yang secara langsung menyerang saraf dan kulit. Dan siapapun, benar-benar siapapun, bisa terkena penyakit ini. Jika Anda berpikir ini hanya terjadi di daerah yang sangat miskin dan terpencil, Anda salah. Saya pernah merawat pasien yang memiliki asuransi kesehatan, kelas menengah, berpendidikan, yang bertahun-tahun berpindah-pindah ke klinik ortopedi, neurologi, dermatologi, tanpa ada yang menemukan penyebab rasa kesemutan di tangan, mati rasa di kaki, kelemahan yang tidak bisa dijelaskan. Dan tahu kapan mereka menemukan penyebabnya? Ketika penyakit sudah lanjut dan menyebabkan deformitas. Dan tahu apa yang dia katakan kepada saya? Seandainya saya tahu tentang ini lebih awal, hidup saya pasti akan sangat berbeda. Dan yang paling menyakitkan, semua itu sebenarnya bisa dicegah. Cukup dengan pengamatan yang cermat, pemeriksaan klinis sederhana, menyentuh bercak itu, menyadari bahwa bercak itu mati rasa, menghubungkannya dengan mati rasa di tangan, kelemahan, dan hilangnya sensasi. Dan masalah selesai. Saya mengatakan ini dengan penuh tanggung jawab, karena saya melihat hal ini terjadi setiap hari, baik di klinik, di unit gawat darurat, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mati rasa bukanlah sesuatu yang normal. Kesemutan juga bukan hal yang wajar. Tubuh Anda sedang memberi sinyal bahaya. Dengarkan, rawatlah diri Anda. Jagalah kesehatan Anda. Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang akan saya sampaikan sekarang, tetapi Anda perlu mengetahuinya. Ada suatu penyakit yang banyak orang kira sudah menjadi masa lalu. Tidak ada lagi, hanya cerita dari film lama atau kisah-kisah abad lalu. Namun, sayangnya, penyakit ini masih jauh lebih umum daripada yang Anda bayangkan. Lebih dari itu, penyakit ini mungkin penyebab kesemutan yang terus-menerus di tangan Anda, mati rasa yang sumbernya tidak diketahui, atau hilangnya sensasi yang tampaknya tak dapat dijelaskan. Saya berbicara tentang penyakit kusta, yang dulu dikenal sebagai lepra. Mungkin Anda berpikir, dokter, penyakit itu kan sudah tidak ada kan? Nah, disinilah kenyataan mengejutkan muncul. Brasil adalah negara kedua di dunia dengan jumlah kasus kusta terbanyak, hanya kalah dari India. Dan tahukah Anda apa yang lebih menyedihkan? Penyakit ini sepenuhnya dapat diobati dan disembuhkan. Tetapi setiap tahun masih ada ribuan orang menjadi korban. Orang-orang yang seringkali hidup bertahun-tahun dengan gejala tanpa mengetahui bahwa mereka sedang sakit. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kusta adalah penyakit yang licik. Ia mulai dengan tanda-tanda yang sangat halus. Sebuah bercak yang pucat, agak keputihan, kadang kecoklatan atau agak kemerahan, yang tampaknya tidak berbahaya. Kadang bercak itu tidak gatal, tidak sakit, tidak mengganggu, tetapi ada satu hal yang sangat penting. Bercak itu kehilangan rasa. Anda menyentuhnya, tapi tidak merasakan apa-apa. Anda melakukan tes sederhana, menusukkan jarum atau ujung tusuk gigi, dan tidak ada rasa, tidak terasa sama sekali. Ini, teman saya, adalah tanda pertama bahwa saraf di area itu mulai diserang. Dan itu belum semua. Seiring waktu, selain bercak itu, muncul kesemutan di tangan dan kaki, mati rasa yang terus-menerus, sensasi tangan terasa berat, lemas, agak kebas, seolah-olah tangan itu bukan milik Anda lagi. Ketika sampai pada titik itu berarti saraf perifer sudah mengalami kerusakan. Jika tidak segera diobati, tahu apa yang terjadi? Fungsi mulai hilang, muncul deformitas, jari-jari mulai bengkok, tangan dan kaki mulai menyusut, dan penderita membawa bukan hanya bekas fisik, tetapi juga luka emosional,
karena sampai sekarang masih banyak stigma terhadap penyakit ini akibat ketidaktahuan orang-orang yang tidak mengerti bahwa kusta bisa disembuhkan. Di sini, saya harus menanyakan sesuatu yang sangat serius. Apakah Anda pernah melihat kulit Anda dengan seksama? Apakah Anda pernah memperhatikan ada bercak yang tidak terasa ketika disentuh? Karena itulah kuncinya. Kusta bukanlah penyakit orang kotor, bukan masalah kemiskinan, bukan hukuman, bukan karma, bukan apapun itu. Ini adalah penyakit bakteri yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang langsung menyerang saraf dan kulit. Dan siapapun, benar-benar siapapun, bisa terkena penyakit ini. Jika Anda pikir penyakit ini hanya terjadi di daerah yang sangat miskin atau terpencil, Anda salah. Saya pernah merawat pasien dengan asuransi kesehatan, kelas menengah, berpendidikan, yang bertahun-tahun berkeliling dari dokter ortopedi, ahli saraf, ahli kulit, tanpa ada yang menemukan sumber kesemutan di tangannya, mati rasa di kakinya, kelemahan yang tidak bisa dijelaskan. Dan tahu kapan mereka mengetahuinya? Saat penyakit sudah parah dan menyebabkan deformitas. Dan apa yang ia katakan kepada saya? Kalau saya tahu ini lebih awal, hidup saya pasti akan sangat berbeda. Dan yang paling menyakitkan, semua ini sebenarnya bisa dicegah. Cukup dengan perhatian yang cermat, pemeriksaan klinis sederhana, menyentuh bercak itu, menyadari bahwa bercak itu tidak sensitif, mengaitkannya dengan mati rasa di tangan, kelemahan, hilangnya sensasi, dan semuanya bisa teratasi.